Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang store prosedur pada PLSQL ya. Nah, untuk store prosedur adalah sekumpulan perintah yang disimpan di database dan bisa dipanggil kapan saja untuk menjalankan tugas tertentu, seperti mengambil data dari tabel. Pembuatan store prosedur dimulai dengan perintah create procedure. Ini create procedure, terus diikuti nama prosedurnya. Terus 4 ini merupakan nama prosedur. Lalu ada is di sini, bisa as juga. Lalu kita isi begin, lalu ada end. Nah, untuk yang di sini, untuk dalam membuat prosedur untuk menampilkan semua data bar. Untuk menjalankannya kita tuh bisa menggunakan perintah. Sabar, pertama-tama kita login dulu ke SQL Plus-nya. Masukkan. Jadi tadi saya udah coba buat. Harusnya di sini kalau kita mau create prosedur itu berarti kita mau membuat sebuah prosedurnya. Nah, sini saya coba ganti menjadi prosedur. Nah, ini saya coba panggil dengan data, karena file ini berada dalam data, lalu slash dan test4.sql. Nah, prosedurnya udah terbuat. Lalu coba kita panggil execute test. Kita execute itu dengan nama prosedurnya, karena di sini nama prosedurnya itu prosedur, maka kita panggil saja. Execute prosedur. Mana yang hello world-nya? Oh iya, bentar. Server output. Saya lupa masukkan ini. Nah, baru bisa kita panggil lagi. Nah, baru ada hello world. Ini untuk yang prosedur, prosedur. Nah, lalu yang kedua ada store prosedur dengan menggunakan parameter untuk membuat prosedur lebih dinamis. Nah, parameter adalah variabel yang didefinisikan saat membuat store prosedur, memungkinkan pengguna memasukkan nilai tertentu saat menjalankannya. Misalnya, membuat prosedur untuk menampilkan data karyawan berdasarkan ID karyawan tertentu. Parameter definisikan setelah nama prosedur dengan format nama parameter, lalu ada tipe datanya di sini. Ini data ya. Dalam prosedur, parameter ini digunakan dalam perintah SQL seperti pada class aware. Nah, di sini ada seperti biasa. Nah, untuk contohnya, di sini saya sebentar balik ke store prosedur yang biasa. Nanti aja lah. Nah, ada satu lagi, core replace. Nah, kalau seperti ini biasanya untuk mereplace prosedur yang sudah dibuat. Nah, karena di sini prosedurnya tadi ada, berarti udah tercreate, udah terbuat gitu. Bentar, saya coba dulu ya. Select object name from user procedures. Nah, seperti yang dilihat di sini, ada prosedur di sini. Ini prosedur.
Nah, bisa saja untuk mengubah misalnya isi dalamnya, kita bisa menggunakan or replace prosedur. Misalnya di sini saya ingin mengubah atau menggantinya. Coba kita ubah prosedurnya. Prosedur 1. Kita ubah di sini menjadi high. Nah, coba kita execute. Nah, prosedur create sebenarnya replace gitu. Lalu execute kan, execute. Hai, oke, lanjut ke tes 5. Seperti yang kalian lihat di sini itu prosedur tes 5. Di sini ada p nama, bebas apa aja, yang penting dia untuk nama. Lalu ini ada dalam varchar in, ini menggunakan in ya, in varchar 2. Lalu ada p gaji, in number sebagai as. Lalu kita dbms nya nama sebagai p nama, gaji sebagai p gaji. Nah, sebentar, yang ini kita tolong dulu. Lalu yang di sini, karena tadi saya sudah buat yang tes 5, tapi coba kita ganti aja ya. Prosedur 2 ini bisa kita hapus. Oke, kita, nah sudah. Coba kita lihat, ada ya di sini prosedur 2. Oke, lalu coba kita execute kan prosedur 2 ya. Nah, dalamnya kita isi, karena di sini ada nama, kita isi di sini namanya coba Budi. Lalu angkanya umur ya, gaji itu 2000, 2 juta, 20 juta. Nah, keluar nama Budi, gaji 2 juta. Ini untuk penggunaan in. Lalu untuk yang ini itu seperti mensortir, kita membuat tabel baru yang kita ambil dari my employees, dari employees-nya. Ini ada employee ID, select, kita ambil employee ID, kita ambil dari employee ID, kita ambil first name-nya. Dari employees kita ambil employee ID-nya, first name, last name, salary. Dari employees nih, from employees. Nah, coba di sini kita ganti high employees. Lalu sini kita panggil ini itu select from high employees. Itu dulu ya, di apa nih, di mana tes 5. Nah, tes 5 table create. Oke, kita panggil lagi. Ini bukan. Nah, di sini, nah, mensortir dari employee ID-nya, first name-nya, last name, lalu ada salary atau gajinya. Oke, lanjut yang ke 3, yaitu parameter nggak opsi lanjutan. Ada beberapa cara mengoper parameter ke store prosedur. Kita bisa menyebutkan nama parameter secara eksplisit atau hanya memberikan nilai sesuai urutan. Parameter juga bisa memiliki nilai default, sehingga jika tidak diisi, prosedur menggunakan nilai bawaan. Contohnya, prosedur untuk menampilkan karyawan aktif di departemen tertentu dengan status aktif sebagai default.
Selain itu, parameter output mungkin prosedur mengembalikan hasil seperti jumlah karyawan. Untuk ini, kita deklarasikan variabel lalu menggunakan kata kunci output saat memanggil prosedur. Fitur ini menggunakan store prosedur sangat powerful untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kalian lihat di sini, ada in, ada out, ada in out. Nah, in tadi itu udah ada di tes 5. Ini in, kita menggunakan in. Ini in. Lalu untuk yang out itu ada ini, create or replace test 6 sisi in number. Nah, untuk yang di sini itu kita coba ya. Tadi udah saya pakai ini, saya hapus dulu. Saya gunakan tes 6 ini, bisa kita ganti menjadi prosedur 3. Prosedur 3. Oke. Ini kita buat data tes 6. Oh. Oke, prosedurnya udah terbuat. Kita coba lihat. Saya lihat. Nah, oke, ada prosedur 3. Lalu kita coba execute prosedur 3 dengan nilai 5, lalu luas. Nah, di line satunya itu salah, dan luas itu harus dideklarasi. Berarti kita harus mendeklar dulu. Jadi kita harus mendeklar begin, sabar, luas itu sebagai number, luas itu number, lalu begin tes 6. Ini bukan tes 6 ya, prosedur 3, karena nama prosedurnya prosedur 3. Lalu kita isi nilai sisanya itu 5, lalu luas, titik koma, lalu kita dbms mana dbms, output underscore line luas, kita n. Nah, sisi dikali sisi 5 dikali 5, luasnya adalah 25, sesuai. Lalu untuk in out ini kita boleh gini. Lalu untuk yang ini kita yang in out ini bisa kita ganti prosedur 4. Lalu coba kita create atau tes 6 SQL. Oke, prosedur sudah terbuat. Coba kita cek. Oke, ada prosedur 4. Lalu coba kita execute. Sama seperti yang tadi, ini tidak bisa dieksekut langsung. Kita butuh untuk mendeklarasinya, Nah, kita harus deklarasi, declare. Lalu ini p nama, maka p underscore nama, varchar 2 kurung 30 aja ukurannya, lalu titik koma, begin, lalu namanya
Nama sama dengan Budi. Akbar Budi, itulah Rahman. Oke, koma. Lalu nama prosedurnya, prosedur 4 P skor nama kurung titik koma. Kalau kita DBMS, mana DBMS? Nah, DBMS nama P underscore nama, P underscore nama, N. Nah, nama yang saya masukkan itu huruf kecil dan yang keluar huruf besar karena kita menggunakan upper. Jadi apa yang diinput, outputnya bakal mengikuti apa yang kita mau. Sini kan P sama dengan nama upper, jadi bakal merubah semua huruf menjadi besar. Coba lagi. Clear chat, ganti namanya yang Rahmat. Jam. Waduh, baca deh harusnya. Ya udahlah segitu.